Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Masih tetap semangat? Semangat ya. Seperti Bu Emi, semangat untuk menceritakan kepada kalian semua di rumah yang sedang menunggu berbuka puasa. Yuk bareng-bareng ya, dengarkan cerita dari Bu Emi. Tidak hanya untuk kalian saja, ayah, bunda, mama, papa, Abi, Umi juga bisa ikut mendengarkan cerita di kesempatan sore hari ini. Anak-anak, Bu Emi akan bercerita yaitu salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Dujana. Siapa? Abu Dujana ya. Abu Dujana ini merupakan sahabat Nabi yang terkenal akan keberaniannya dalam berperang, terutama dia dalam perang melawan ini ya, ada nabi palsu, yaitu perang Yamamah ya, kalau nggak keliru ya. Tapi di sini Bu Emi nggak akan menerangkan tentang cerita perang tersebut, tapi di salah satu sisi dari Abu Dujana yaitu menceritakan tentang seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, terutama terhadap anaknya. Tanggung jawab dalam bentuk hal apa? Penasaran? Yuk kita ikuti. Suatu ketika Abu Dujana bersama Rasulullah dan bersama sahabat yang lain yaitu Abu Bakar sedang sholat subuh. Setelah sholat subuh, Abu Dujana ini terburu-buru, dia langsung pulang ya, tidak berdoa dulu. Nah ini dilakukan sering sehingga membuat Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu heran. Kenapa ya kok Abu Dujana itu setiap habis sholat subuh selalu terburu-buru pulang, tidak untuk berdoa dahulu. Maka Abu Bakar dan Rasulullah mempunyai ide bagaimana kalau besok setelah kita sholat berjamaah kita cegat Abu Dujana ya. Apa yang menyebabkan dia meninggalkan doa setelah sholat subuh. Nah benar sekali, esok harinya setelah sholat subuh Abu Dujana ini ya seperti biasa terburu-buru untuk meninggalkan masjid dan dia segera pulang. Oleh Nabi Muhammad dan Abu Bakar dia dicegat di pintu. Hei Abu Dujana sahabatku, kenapa setiap habis sholat subuh kamu selalu terburu-buru? Apakah kamu tidak ingin berdoa meminta kepada Allah akan sesuatu yang kamu inginkan? Ternyata apa yang menyebabkan Abu Dujana pulang terburu-buru? Ternyata Abu Dujana bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, setiap saya habis pulang sholat subuh ini saya terburu-buru karena saya ingin mengambil buah-buah kurma yang jatuh di halaman rumah saya setiap pagi. Buah-buah kurma itu bukan buah yang berasal dari pohon kami, tapi berasal dari pohon tetangga kami yang buahnya itu setiap malam selalu jatuh ke pekarangan rumah kami. Dan saya takut apabila buah-buah yang jatuh dari tetangga kami tadi dimakan oleh anak-anak saya. Karena begini Rasulullah, suatu ketika saya pernah melihat salah satu anak saya itu memakan buah kurma yang ada di pekarangan rumah saya. Buah kurma yang masih basah itu Rasulullah. Saya melihat tersebut, kemudian saya berusaha untuk mengeluarkan buah kurma tersebut dari mulut anak saya. Dengan cara apa? Memasukkan jari-jari tangan saya ini ke mulut anak saya. Saya masukkan sehingga buah-buah kurma yang ada di mulut atau di tenggorokan anak saya itu bisa keluar, bisa dimutahkan. Dan saya berkata kepada anak saya, anakku, kamu jangan membuat malu ayah nanti suatu di akhirat, karena ini akan mempermalukan ayah yang ayah telah memberikan kamu makan makanan yang haram. Akhirnya anak-anak saya menangis karena kelaparannya. Dengan kejadian itu Rasulullah, makanya saya setiap habis sholat subuh saya segera pulang karena saya takut kedahuluan anak saya yang bangun untuk memakan buah-buah kurma tersebut. Mendengar itu, apa reaksi dari Rasulullah?
Rasulullah meneteskan air mata mendengarkan cerita dari Abu Dujana. Oh, ternyata Abu Dujana sebegitu besarnya memperhatikan makanan yang dimakan untuk anaknya. Maka Rasulullah bersama Abu Bakar pun mempunyai ide bagaimana kalau pohon kurma milik tetangga Abu Dujana itu kita beli saja. Dia bilang kepada Abu Dujana, "Abu Dujana, siapa pemilik pohon kurma tersebut?" Abu Dujana mengatakan kalau yang memiliki buah kurma tersebut adalah seorang lelaki yang munafik. Maka Rasulullah pun bersama Abu Bakar meminta kepada Abu Dujana untuk mengantarkan ke rumah tetangga yang memiliki pohon kurma tersebut. Akhirnya setelah ketemu sama pemilik pohon, Abu Bakar dan Rasulullah membeli buah dan pohon kurma tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi dan lebih mahal daripada pohon-pohon kurma lain yang ada di situ. Bagaimana reaksi dari pemilik pohon tersebut? Wow, tentu bahagia sekali ya, karena hanya satu pohon saja dihargai dengan harga 5 kali lipat lebih mahal, dan dia membayangkan pohon kurma tersebut tidak dipindah, masih tetap di rumahnya, sehingga dia masih bisa menikmati, dan dia juga sudah berjanji apabila buah-buahnya ini nanti berbuah banyak tidak akan diberikan kepada Abu Dujana. Karena sudah pikirannya yang jelek ini, maka suatu ketika pada waktu Abu Dujana dan anaknya ini sedang tidur, pemilik pohon kurma tadi sudah membayangkan, tidak mungkin kalau buahku nanti akan aku berikan kepada dia. Buahku ini harus tetap aku nikmati. Maka dengan membayangkan hal-hal yang menyenangkan ini, membuat pedagang atau pemilik buah kurma tadi ya, ini juga merasakan tidurnya dengan pulas. Karena dia tidak ketakutan pohonnya akan dimakan oleh Abu Dujana. Tapi apa yang terjadi? Allah Maha Besar ya, Allahu Akbar. Ternyata pohon kurma milik dari pedagang atau pemilik yang orang munafik tadi ya, sudah berpindah ke rumahnya Abu Dujana. Dan Abu Dujana pun juga tidak tahu, karena dia tadi kan tidur pulas dengan anaknya. Tapi kok ternyata ya pohon kurmanya itu sudah di pekarangan rumahnya. Ajaib sekali ya. Ternyata itu semua adalah menunjukkan kebesaran Allah kepada umatnya. Kalau Allah pun sudah kun fayakun, maka apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Dan itu juga merupakan salah satu dari keajaiban atau ini ya, salah satu wahyu dari Nabi Muhammad ya, yang bisa dia itu memindahkan pohon kurma karena atas izin dari Allah. Maka pemilik pohon kurma tadi ya terkejut, kok bisa pindah ya pohon kurmanya, padahal tadi kan berasal atau masih ada di rumah saya, kok sekarang sudah ada di rumahnya Abu Dujana. Tentu bagaimana? Ya pasti pemilik pohon kurma tersebut menjadi kecewa, tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, dan akhirnya Abu Dujana dan anaknya pun sudah tidak kelaparan lagi, dan dia bisa memberikan makan makanan yang halal kepada anaknya. Nah anak-anak, itu mungkin cerita dari Bu Emi di kesempatan sore hari ini, cuma sedikit, tidak apa-apa ya. Yang penting bisa memberi motivasi terutama kepada ayah, kepada abi yang tugasnya sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya dalam hal terutama memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Maka barang yang kita berikan kepada keluarga kita atau kepada anak-anak kita, makanan yang kita makan itu adalah makanan yang halal. Apalagi kita mau berbuka puasa, jangan sampai rugi ya, kita sudah puasa seharian tetapi makan makanan yang kita makan itu ternyata makanan yang haram. Kalau makanan yang haram akibatnya apa? Ibadah kita selama 40 hari yang akan datang itu tidak akan diterima oleh Allah. Jadi kita nihil, puasa kita nol, sholat kita
nol, sedekah kita nol. Makanya makan makanan yang kita makan itu harus makan makanan yang halal. Yang halal itu tidak hanya, maksudnya begini, makan makanan yang haram itu tidak hanya babi, anjing, terus minum-minuman khamr, itu bukan ya. Tapi tadi kalau kalian perhatikan dalam cerita tadi kan kurma itu makan makanan yang haram. Kenapa bisa makan makanan yang halal tapi kenapa bisa jadi haram? Karena cara mendapatkannya dengan cara yang haram, tidak meminta izin dulu sama pemiliknya. Jadi walaupun makan makanan kita yang kita makan itu sudah makanan halal, harus kita pastikan dulu bagaimana cara kita mendapatkannya. Apakah kita cara mendapatkannya itu dengan cara halal atau dengan cara yang haram. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam makan adalah, pertama, kita harus tahu dulu makan makanan yang kita itu makanan haram atau halal. Dan yang kedua, cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya, cara yang halal atau cara yang haram. Nah, itu dulu ya anak-anak. Jangan lupa kita masih menjalankan ibadah puasa, masih beberapa hari lagi, jadi kita jaga makan makanan yang kita makan karena itu berhubungan dengan doa kita. Dengan kita makan makanan yang halal, maka doa yang kita panjatkan kepada Allah itu otomatis juga akan dikabulkan sama Allah ya. Itu dulu ya ceritanya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada anak-anak, ayah, ibu, abi, umi, dan papa, mama. Sekian dulu. Selamat sore, selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban marhaban Ramadan. Puasa Ramadan datang kembali.